Aku punya teman, jadi emang dia tuh udah pacaran nih lama. Tapi ya gitu, jadi kelihatan sih posesif. Kayak misalkan gini, kalau lagi ngumpul, kalau lagi pergi sama teman-teman tuh minta pap sama siapa aja. Mungkin awal-awal kayak gitu oke ya, maksudnya kayak oh iya mungkin siapa tuh dia kangen. Siapa tahu dia kangen kan kayak gitu. Tapi lama kelamaan kok kita jadi kayaknya ih apaan sih gitu, dan dia pun lama kelamaan menyadari kalau kayaknya itu enggak deh gitu. Sampai kayak mungkin itu kayak masih di tahap oke lah ngepap gitu. Ini sampai yang ada ini loh Bu, kayak apa sih, kayak punya ID semua medsos. Oh iya. Sampai keren. Coba minta buka Facebook. Iya. Terus kayak punya apa sih Gimana? disadap-sadap Kalau lu gitu. digituin gimana? Iya. Kalau Gak digituin pernah gimana? sih, untungnya puji Tuhannya gak pernah. Nah, kayak gitu juga mungkin lama-kelamaan bakalan toksik ya kayaknya. Iya. Menurut gue sih kalau menurut saya ya lah gitu kan toksik gitu. Kalau Ayo gitu nggak? Enggak. Oh, enggak. Kebetulan enggak. Belum atau enggak? Enggak. Oh puji pernah. Tuhan. Enggak ya emang. Cuman kalau udahlah. Nanti beda topiknya. Kalau iya, maksudnya ngomongin pacaran nanti nggak apa-apa gitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi maksudnya nggak Nanti nyambung lah, ke biar topik lebih dalam. amat lah, gitu. Oh, ya memang tipe pacaran orang kan beda-beda ya. Mungkin Ayo Soalnya kan enggak. beda-beda kan, setiap orang tuh tipe pacarannya beda-beda. Ada yang mungkin yang kayak tadi ngepap tadi lah, harus ngepap ini itu. Absen gitu. siapa aja yang ikut? Ya, Iya. ada yang Sama gitu. siapa aja sampai jam Ada berapa? ada yang gimana? Kalau menurut saya berpacaran mah ya harus tahu Iya. proses itu. Nanti kalian kan tahu nih mana yang baik, mana yang buruk, Nah, itu mana sih, yang ya harus mengalami itulah. Kalau misalkan kalian punya pacar ya, oh gua ngalamin pacar gua tuh kayak gini, kemana-mana aku lupa video pak, ini ngerasa risih sorangan dah. Iya. Lalu misalkannya itu Mending kalau nyadar ya Bu, kalau enggak. yang lebih parah mah mungkin ke hal-hal yang nggak baik lah. Iya. Kalau udah nyampe ke hal-hal yang kayak apa tadi? Iya kan itu mah udah jelas ya. Kekerasan, terus bawa ke hal-hal yang nggak baik, terus nyampe ke tentang apalah iman lah mungkin atau apalah gitu, baru itulah lebih apa warning gitu aja gitu. Ya memang kalau ngomongin toksik ini ya, untuk sadar itu ya tadi memang berarti kita memang harus lebih sadar. Memang intinya itu sih, lebih sadar. Karena memang menyadari, kayak aku aja sampai sekarang tuh memang berusaha terus buat sadar gitu. Kayak sekarang Introspeksi diri berarti. iya, introspeksi diri buat jangan sampai aku jadi pelaku. Dan yang kedua, jangan sampai pertemananku gitu ya, relasiku, hubunganku sama teman, sama pacar gitu, itu tuh jadi toksik gitu. Nah itu juga kan, atau mereka yang jadi toksik, mereka menjadikan aku korban toksik. Nah, gitu. jangan sampai hubunganku sama misalkan sama pacar, sama teman jadi toksik. Iya. Ini gimana? Ya itu buat menyadari itu, misalnya hubungannya nih, jadi ini ngomongin ke pacar nih ya. Iya nggak apa-apa, Gitu. langsung aja. Kalau ngomongin toksik dalam hubungan berpacaran, contoh aku punya pengalaman. Kalau ini punya pengalaman, dulu pernah pacaran kurang lebih 4 tahun. Wih, Gitu. lama ya. Bayangin ya, 4 tahun Siapa tuh? pacaran, mantan. Oh mantan, kirain sekarang. Jangan nanti mantan aku nyari-nyari loh. Ntar dia kepedean diomongin. Gitu. Nah, Siapa pacaran mantannya? Gak usah, nanti dia kepo. Terus? Nanti dia sakit hati diomongin, tapi nggak apa-apa, ini pembelajaran sih teman-teman. Iya. Bapak lu juga belajar kan? Semoga. Oke lanjut. Ya, pacaran 4 tahun. Merasa fine-fine aja gitu. 4 tahun itu bukannya nggak putus nyambung ya, putus nyambung nih. Pacarannya putus nyambung, udah putus gitu. Punya temen tuh, punya sahabat udah ngingetin, udah. Kalau memang putus udah aja. Sekali putus balikan. Lama-lama teman sahabatku merasa udah Sinat, udah biarin aja gitu. Balikan lagi ternyata. Gitu kan. Karena apa? Apa? Ya Cinta. namanya putus ya karena balikannya karena belum bisa, ya masih kayak merasa cinta iya, gitu loh, merasa bisa masih move on sayang lah gitu, ya. nggak bisa move on gitu. Mungkin ya namanya orang putus pasti kadang-kadang punya pikiran gini nggak sih,
nggak tahu ya kalau Nanti gua sama umur-umur siapa bawah gitu ya. ya? Iya, itu. Nanti gue kesepian. Ntar aku masih punya, emang aku nanti harus kenalan lagi sama orang. Ada gak yang bisa nerima aku Iya. kayak gitu ya? Ada nggak yang bisa nerima aku kayak dia Semangat gitu. banget lu. Iya, punya contoh itu mah. Ya. Perasaan-perasaan tadi ya, Ya, merasa ya, ya. bisa dapat pacar lagi nggak? Nanti gua nggak punya teman chattingan. Nah, nggak ada lagi nanti Dan akhirnya yang teleponan sama aku gitu kan. Putus nyambung sampai akhirnya persahabatan aku tuh terganggu gara-gara ya sahabat aku udah merasa capek, kayak udah capek nih aku ngingetin kamu. terus Gitu. gimana? Sahabat kamu? Ya dia diem gitu. Akhirnya ketika aku cerita apa ya dia biasa aja. Kayak ya udah terserah kamu mau gimana. Oh, karena nggak kamunya keras mungkin ya. Iya. Iya, karena balikan lagi gitu. Karena Itu aku bisa dipatah gini, sahabat-sahabatku waktu itu mereka udah sadar hubunganmu itu toksik. Dulu kan belum ada bahasa itu ya. Heeh. Dulu tuh belum ada lah bahasa toksik Ya, tuh gua juga belum nggak booming. tahu. Gitu. Jadi kayak Baru hubunganmu sekarang tuh udah nggak bagus, udah nggak baik kayak gitu. Hmm. Masih diterusin gitu. Sampai akhirnya benar-benar sadar hubungan yang aku jalanin itu ternyata toksik, yang malah sebenarnya aku tetap nggak sadar sampai akhirnya aku putus pun belum sadar. tapi nggak tahu kenapa Ya. aku putus dengan hal yang ya bayangin 4 tahun putus 4 tahun pacaran terus putus sama sekali pada akhirnya. Kalau dulu kan putus nyambung nangis gitu ya, nggak mau, gimana dong gue nggak punya pacar gitu sampai akhirnya putus nggak ada nangis nggak ada apa, kayak ya udah memang harus selesai gitu. Akhirnya ngobrol keluarlah omongan dari sahabat-sahabat kayak, kamu sadar nggak sih pacaranmu itu toksik gitu. Toksiknya bukan yang jauh aneh-aneh ya, negatif banget gitu, enggak kesana gitu, cuman kayak contoh, kamu inget nggak gitu. Jadi aku pernah pergi bertiga sama sahabatku sama pacar mantan ya sekarang. Pergi nih kita, terus berantem gitu di jalan gitu kan, sampai ya udah gitu narik tangan. Kamu sadar nggak sih pacaran kayak gitu tuh udah nggak baik, berarti Hal itu dia simple kasar kan dari itu tuh situ. kasar. Padahal waktu itu aku merasa biasa aja, namanya lagi berantem. Namanya Iya, lagi dari berantem, situ, lihat. misalnya nih kita narik gini kan, ayolah gitu kan, ya udah ayo masuk gitu, karena lagi main nih. Waktu itu kita kemana sih, ke Dufan apa, ya udah ayo masuk, jadi nggak gitu narik. Kita nggak sadar, kayak merasa biasa ya, namanya juga lagi berantem pasti gitu, Ya. biasa aja gitu kan. Tapi sebenarnya ketika diobrolin nih, aku sama sahabatku ngobrol, iya juga ya, itu tuh salah satu menunjukkan dia tuh berani kasar loh sama kamu di depan aku, sahabat kamu. Bayangin, di depan orang lain dia berani kayak gitu, apalagi nanti di belakang misalnya cuma berdua, jangan-jangan suatu hari bisa main tangan, ya nggak? Di depan orang lain itu namanya mau ke Dufan, rame kan, di parkiran banyak orang gitu kan, terus ada orang terdekat aku lagi, sahabatku, dia berani loh narik tangan kamu kayak gitu. Kalau misalnya dia sayang, kalaupun lagi berantem nggak kayak gitu caranya. Terus aku baru mikir, oh iya ya, tapi emang udah putus sih gitu. Nah itu contoh simpel. Kadang-kadang aku baru sadar ketika dia ngomong gitu loh, ketika sahabat aku ngomong, oh iya juga ya gitu. Nah itu buat sadar yang kita yang kita jalanin sama teman kita, sama pacar kita itu toksik atau bukan, susah gitu. Karena tadi merasa namanya pacaran ya udah biasa kali, namanya narik tangan gitu, atau misalnya megang tangan terus diremek gitu loh kan, gitu ya. Kadang-kadang narik tangan tapi keras banget sampai kita aduh gitu kan, merasa ya udah namanya juga lagi berantem gitu. Tapi ternyata itu tuh menjadi toksik gitu. Dan kadang bayangin aja, aku pacaran 4 tahun ya, setelah putus sama dia setengah tahun lebih, hampir 1 tahun putus, baru temanku ngobrol gitu, baru punya kesempatan ngobrol, cerita-cerita, inget lagi yang lalu, oh iya ya, gila bego banget sih gitu ya. baru sadar gitu loh, untung udah putus ya gitu akhirnya kan. Cuman itu jadi pembelajaran gitu loh. Ketika misalnya punya pacar gitu, punya teman yang memang omongannya atau perilakunya, atau mungkin ya kita pasti sadar lah omongan teman kita jatuhin mental kita nggak, omongan orang-orang sekitar kita itu, hubungan pertemanan kita itu jatuhin mental nggak, pacaran kita itu bikin kita merasa tersakiti atau enggak. Harusnya itu tuh menyadarkan kita bahwa itu toksik atau bukan gitu. Jadi buat sadar dulu deh gitu. Tadi pertama itu ya, kenal diri sendiri, baru yang kedua buat sadar
sadar itu bagian dari toksik atau bukan. Tapi jangan gara-gara lagi booming ngomongin toksik, dikit-dikit temennya atau pacarnya melakukan kekerasan langsung diupdate hubungan saya sama sahabat saya itu sekarang toksik. Enggak gitu juga kali gitu. Tapi memang harus lebih didalami gitu. Begitu. Gitu ayo. Ya. Ayo punya pengalaman nggak? Apa? Pasti punya lah, masing-masing pasti Toxic. punya. Iya, namanya pengalaman toksik. Banyak pengalaman mah. Maksudnya pengalaman kayak tadi kan Bu Natalia jelas tuh itu kan toksik ya gitu dalam Walaupun nggak hubungan. sadar. Atau Kayaknya gue mah belum sadar-sadar deh. Oh, ini belum sadar kayaknya. sama teman gitu Iya. Sama teman. atau Ada. Atau pernah merasa mantan. mentalnya down karena omongan Pernah. orang nggak? Oh pernah Gitu. pasti sih ya kalau mental Pasti down. sih. Apa Atau ya? yang jadi bikin mental orang down. Pelaku Kayaknya dong. iya kayaknya. Pelaku atau korban nih? Kayaknya pelaku iya. Korban. pernah, Tapi setiap gitu. orang pasti pernah jadi pelaku. Iya pasti. Karena ya balik lagi kan manusia memang ada yang sempurna. Makanya setiap orang pasti pernah jadi pelaku. Tapi separah apa dia menjadi seorang pelaku itu beda-beda. Ya nggak tahu, tergantung yang jadi Gitu. korbannya. Iya kan? Iya juga sih. Iya nggak? Kalau yang jadi korbannya ya udah cuma nangis terus nanti 2 hari maafin lagi aku ya Ya udah. udah. Kalau misalkan jadinya seumur hidup benci sama aku tapi nggak tahu, kita ya kan itu. nggak pernah tahu isi hati orang lain. Ya, betul. Itu kan kita Ya, nggak yang pernah penting tahu ya orang. jangan dari kita dulu sendiri deh ya. Jangan dulu jangan sampai kita jadi pelaku Iya, deh, gitu itu kan. dulu. Jangan sampai kita jadi pelaku ya, Terus kalau teman-teman. misalkan udah tahu kita misalkan tadi kata Bunat di temen di pergaulan pertemanan di pacaran kalau udah tahu toksik Berusaha speak up. berusaha speak up kalau misalkan nggak bisa speak up ya udah keluarlah dari Iya. lingkaran itu. Pokoknya kalau ngomongin kalau misalnya merasa sudah sangat teracuni ini ya memang harus speak up dan harus berani. Karena kalau kita mau speak up atau bahkan tadi keluar dari hubungan yang toksik itu, pasti kan resikonya banyak ya. Tuh. Resikonya banyak. Misalnya nih, hubungan pertemanannya toksik, suka ngegosipin orang, gitu terus. Kita Kita merasa mau keluar gitu. gak bisa nih gue berteman sama mereka karena di dalamnya itu tiap bertemu gitu ya, tiap ketemu ngomongin orang, bukan ngomongin kita doang gitu, ngomongin orang yang gak ada sih. Jadi ketemu 3 jam nongkrong ngomonginnya orang semua, orang lain di luar kalian gitu. Misalnya kalian merasa aku nggak bisa berteman kayak gitu, aku harus keluar gitu, aku harus pergi dari pertemanan itu gitu. Nah, itu sulit. Berarti kalian harus siap. Kemungkinan kalian malah kalian yang jadi diomongin di dalam grup itu, ya kalian harus siap. Kalian dimusuhin, kalian dijauhin, ya harus siap. Gitu. Dan menurut aku sih ya resiko itu harus diambil kalau kita pengen balik lagi. Namanya hidup itu kan maunya hidup lebih baik ya, menjadi yang lebih baik gitu. Kalau memang kita sadar kehidupan kita malah tidak jadi semakin baik, ya harus berani keluar dari situ gitu. Cuma nggak gampang pasti. Ya, Apalagi pasti. ketakutan nanti nggak punya teman, Iya, pasti. nanti merasa ya tadi dijauhin gitu. Iya. Kasihan sih. Cuman maksudnya ya kalau misalnya setiap orang sudah sadar itu Bagus toksik, malah yang ada kan pertemanannya bagus dong. Hubungan pertemanannya malah pertemanan yang membangun, bukan pertemanan yang ngejatuhin mental, ngebikin orang lain depresi kayak gitu. Malah bagus gitu. Makanya ya kalaupun sebelum keluar, misalnya keluar dari pertemanan itu, setidaknya ya kita berusahalah buat ngomong lah, apalagi kalau temenannya udah lama, berusaha ngobrol nih, ngobrolnya lihat suasana. Kita kan juga pasti paham suasana teman kita, namanya udah kenal lama gitu kan, tahu nih oh ini waktu baik ngobrol-ngobrol nih. Kita misalnya gengs, kita kok sekarang belakangan ini ya, berapa tahun belakangan kok kita jadi sering ngomongin orang ya gengs gitu, kayaknya tuh nggak baik deh gengs gitu kan. Kalau enak gitu kan ngomong kayaknya oh iya ya, gila ya dosa ya kita gitu kan, kita inget terus ya udah nanti kalau kita ketemu nggak boleh kayak gitu lagi ya gitu. Jadi memang harus ada satu yang Ada evaluasi pelopor lah gitu. ya dalam persahabatan Iya, itu. betul, memang evaluasi. harus banget. Guys, harus nanti ada kita evaluasi. ya setiap ya sebulan sekali gitu. harus ada evaluasi gitu. Pertemanannya apa nih yang makin bertambah gitu, yang negatifnya atau yang positifnya gitu. Kalau yang negatifnya bertambah, obrolin lagi pertemanan kita menjadi kayak gimana nih
untung pertemanan gue semakin positif. Puji Tuhan. Tamat Yang di belakang layar pada nggak terima. Baturan orang tuh. Emang main baturan orang tuh.